Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih. Saya percaya di pagi hari yang indah ini kita semua sehat, diberkati oleh Tuhan. Lambaikan tanganmu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari yang indah ini kami mau menyenangkan hati Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, layakkan kami untuk menyembah Tuhan. Karena namamu indah, namamu mulia, namamu yang layak diagunkan.
ibadah ini boleh memberkati setiap kami yang ada baik di sini maupun di rumah Tuhan. Kami percaya Roh-Mu tetap selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, pemimpin Tuhan, pemimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapilah mereka semua agar mereka layak di hadapan Tuhan dan bawa jiwa dan hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami percaya Tuhan ibadah ini boleh memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh ada semua karena anugerah-Mu yang baik Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan sampai saat ini. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tetap tinggal dalam hati kami. Kami ingin selalu bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami siap memuji membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Masih saya beri kesempatan untuk duduk sambil kita menikmati jamahan kuasa Tuhan. Kasih Tuhan luar biasa. Haleluya. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, saya percaya kita semua merasakan jamahan Tuhan luar biasa. Haleluya. Yes. Oh, Bapakku rindu menyenangkanmu.
berdiri, kita angkat pujian yang berkata terima sukacita surga. Haleluya. Dapat rasakan kasih-Nya.
berkata, datanglah ke baitnya. Kesaksian dari Om James. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan itu baik. Saudara, bulan Januari ini jatuh pada tanggal 6, saya berhari ulang tahun. Nanti saudara cari sendiri aja umur saya berapa. Saya agak lupa sedikit, saudara. Saya masih muda. Puji Tuhan, saudara. Saudara, ucapan syukur bukan karena saya berhari ulang tahun, tapi segala sesuatu kita harus akui, dan saya mengakui bahwa Tuhanlah segala-galanya. Tuhanlah yang patut dipuji, Tuhanlah yang patut disembah. Saya bulan Januari ini bukan saya saja yang berulang tahun, tapi saya bersama dengan istri saya juga berulang tahun tanggal 17. Jadi kemarin jatuh tanggal 17 berhari ulang tahun. Iya, hari ini. Ya, karena saya lupa saudara.
ungkapan ucapan syukur saya hanya ingin memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama dengan Bu Yanti dan Bu Nova. Puji Tuhan, terima kasih kalau saya sudah Tuhan tambahkan umur 1 tahun lagi, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tepatnya hari ini Tuhan tambahkan. Dan saya bersyukur kalau saya ada sampai saat ini semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Setiap beban dan masalah yang kami alami, kami percaya Tuhan sendirilah yang akan membela dan menjawabnya bagi kami. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud Dia
Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kesaksian Om James, Tante Yanti dan Kanova. Selamat ulang tahun buat Om James dan Tante Yanti. Dan tiba saatnya kita akan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan itu berkuasa. Sekali kita dengar nama Tuhan Yesus, Dia sungguh dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita tetap mengundang hadirat Tuhan ada di tempat ini yang menguatkan kita, baik kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita semua kuat. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih.
kami yang menyanyikan pujian ini Bapak. Kalau kami ada di tempat ini, kami ingin menikmati Engkau Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan, menikmati firman-Mu ya Bapak. Ajar kami untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam Bapak. Ajar kami untuk mau menjadi murid-murid hamba-hamba-Mu Bapak. Agar telinga-telinga kami dapat menjadi telinga pendengar yang baik ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapak. Jamah hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Bapak. Berkati dia Bapak, lindungi dia Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan, itu semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Menguatkan kami setiap para jemaat yang ada Bapak, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu sanggup Tuhan, sampai ke telinga kami Bapak. Baik kami di tempat ini maupun kami di rumah, semuanya diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita masih ada sampai hari ini ya. Saya ingin menyapa jemaat Goshen baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Apa kabar? Luar biasa ya. Kita belajar pagi hari ini. Ketika saya tanya apa kabar jemaat Goshen, kita jawab luar biasa. Amin ya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersama masih live streaming yang ada ya. Itu semua tidak mengurangi hadirat Tuhan bekerja dalam setiap pribadi kita yang ada pagi hari ini ya. Pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada Anda juga lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu pedang bermata dua ya, mengingatkan, menegur kita semua bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang lebih baik lagi. Amin ya. Apa yang ingin menjadi pertanyaan saya sebelum kita baca firman Tuhan pagi hari ini? Saya ingin bertanya pada Anda yang ada di tempat ini, juga Anda yang ada di rumah ya. Apa sih tujuan kita menjadi orang Kristen? Ya. Apa sih tujuan kita menjadi orang percaya? Itu aja ya. Banyak orang keluar masuk gereja nggak tahu apa tujuannya ya. Anda pun mungkin pagi hari ini, kalau saya memberi pertanyaan pagi hari ini kepada Anda, apa tujuan Anda menjadi orang percaya? Apa tujuan Anda menjadi orang Kristen? Banyak orang keluar masuk gereja nggak tahu tujuannya apa ya. Saya ke gereja tiap hari Minggu itu ngapain ya? Kita menjadi pelayan Tuhan itu ngapain? Kita ikut Yesus katanya. Kita mengikut Yesus itu ngapain ya? Kalau di gereja disuruh memuji Tuhan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar. Tapi pagi hari ini saya ingin bertanya kepada Anda, apa tujuan kita menjadi orang percaya? Apa tujuan kita menjadi orang Kristen? Jangan Anda setiap minggu keluar masuk gereja tanpa tahu sebenarnya apa tujuan Anda ya. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, ini bukan yang seringkali Anda dengar ya, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 dikatakan umur manusia itu berapa? 70 sampai 80 tahun. Selebihnya apa katanya? Kita tulis apa? Selebihnya apa? Kesukaran dan penderitaan ya. Kebanggaannya katanya ya, dan terjemahan lain dikatakan kebanggaannya adalah sakit penyakit. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kebanggaannya umur 70 sampai 80 tahun. Mungkin di antara kita sini belum ada yang 70 tahun ya. Tapi yang sedang menonton live streaming seperti Oma Els ya, seperti Tante Kairupan mungkin ya, itu sudah di atas 70 ya. Tapi kita yang ada di sini
Tuhan masih beri kesempatan kita ada dalam dunia. Kita belum sampai umur 70. Kalau dihitung, punya hitung, kalau dari Alkitab bilang 70 sampai 80 tahun, saya masih berapa tahun lagi ya? Sekarang saya 53. Berarti masih berapa puluh tahun lagi? Berapa tahun lagi saya usia ke 70 dan sebagainya. Tapi yang kita bilang kebanggaannya katanya kesukaran dan penderitaan. Orang pada saat dia berumur 30, kalau orang tanya, kamu kerja apa sekarang? Ya, oh saya udah kerja, saya udah sedang usaha ini dan itu, saya wira swasta. Itu kebanggaan orang umur 30 ya. Nanti pada usia ke-40 kebanggaannya apa? Oh saya sudah punya rumah. Ya, pada usia 40 udah punya rumah, udah bisa beli rumah. Saya udah bisa buka usaha. Tapi ketika Anda berumur 70 tahun, kebanggaannya apa? Kalau orang tanya, aduh ibu sekarang bagaimana kabarnya ya? Ini usia 70 nih, kira-kira dia jawabnya apa? Aduh, saya ini loh hari-hari sakit pinggang. Ya, lutut itu udah mulai gemeteran. Saya lihat ada ibu-ibu di sini tetangga kita, kalau karena udah usianya mungkin udah 70 tahunan ya, itu kalau jalan orang bilang udah gemeteran. Penyakit apa itu? Oh saya udah Parkinson ya. Orang kalau mungkin ada nanti mengalami seperti itu usia 70 tahun ke atas ya, mungkin kebanggaannya, kita benar katakan, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Tetapi kita yang ada pagi hari ini, yang ini menjadi pertanyaan kita pagi hari ini, apa tujuan kita hidup di dunia ini ya? Kita hidup di dunia ini, apa yang kita cari sih? Cari apa? Cari makan, cari minum dan sebagainya. Mari kita buka Yesaya pasalnya ke-55. Kita buka ayat Mas kita di dalam Yesaya pasal yang ke-55. Untuk apa kita hidup di dunia ini ya? Yang menjadi pertanyaan kita pagi hari ini. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Yesaya 55 ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat yang ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Seterusnya ayat ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-6, kita kembali ayat yang ke-6, dikatakan di situ, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalau ada kata arti berkenan, berarti ada saatnya Tuhan juga tidak berkenan lagi untuk kita temui. Ya, contohnya bagi orang yang sudah meninggal ya, seperti Bapak Gembala almarhum ya, itu sudah tidak ada lagi ya. Yang ada di sana nanti dia hanya senang ya, sukacita, dia hanya memuji-muji Tuhan ya. Di sini dikatakan kita yang masih hidup. Firman Tuhan tadi katakan dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, kebanggaannya katanya ketika berusia 70 sampai 80 tahun kita ada di dunia ini, kebanggaannya hanya penderitaan dan kesukaran. Tetapi yang menjadi pertanyaan pagi hari ini, untuk apa hidup kita ini ya? Yang pertama, carilah Tuhan. Ada kata carilah Tuhan. Garis bawahi kata carilah Tuhan. Jangan Anda hanya bisa memuji Tuhan karena cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari apa sih? Cari dunia engkau binasa. Jadi cari apa kita? Cari Yesus yang penuh cinta. Kalau ada pertanyaan, untuk apa kita keluar masuk gereja? Ya, setiap hari Minggu keluar masuk gereja buat apa? Buat apa kita menjadi pelayan? Buat apa kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen? Agama tidak membuat Anda
masuk ke surga, bukan agama yang membawa Anda masuk ke surga ya. Tetapi ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, di sini kita melihat bagaimana tujuan hidup kita kalau kita mau mencari Tuhan ya, cari Tuhan ya. Seperti saya ingat ada ini kesaksian sedikit ya. Beberapa waktu yang lalu waktu almarhum Bapak Kepala masih hidup, saya ditugaskan untuk pelayanan di satu gereja ya. Pelayanan karena waktu itu mobil dipakai dia. Lalu saya naik Grab ya. Sekarang kan udah zamannya naik Grab lah, nggak harus mobil pribadi kalau memang tidak ada waktu itu karena dia dipakai pelayanan, saya naik Grab. Waktu itu sopir Grabnya kebetulan orang Tapanuli ya. Saya lupa itu marganya apa ya. Pokoknya orang Tapanuli. Memang kelihatan dari mukanya, kalau muka Tapanuli kelihatan ya. Muka Manado juga kelihatan. Tapi yang lebih jelas lagi kalau muka Tapanuli, orang Batak ya, itu kelihatan sekali. Lalu dia menegur saya, Ibu bawa Alkitab, Ibu orang Kristen katanya. Iya Pak, saya orang Kristen, saya hamba Tuhan, saya bilang. Saya mau pelayanan. Oh, pantesan kelihatan dari Ibu bawa Alkitab katanya. Saya tahu berarti Ibu orang Kristen ya. Iya. Bapak agama apa? Saya tanya itu. Dia bilang saya orang Tapanuli Bu. Marganya apa gitu dia bilang ya. Saya juga anak Tuhan katanya ya. Oh puji Tuhan Pak, sama-sama anak Tuhan kita saya. Terus Bapak bergereja di mana? Saya bilang. Oh saya ke gereja itu, dia nggak sebut nama gerejanya, dia bilang saya ke gereja cuma tanggal 25 aja Bu katanya. Loh tanggal 25 maksudnya setiap tanggal 25 Bapak ke gereja? Enggak, cuma hari Natal aja ya, setiap tanggal 25 hari Natal. Oh ini berarti ciri orang Kristen tahunan ya, ciri anak Tuhan Natalan. Jadi hanya tanggal, kok bisa Pak? Ya. Kenapa cari Tuhan cuman tanggal 25 aja Pak, 25 Desember cuma hanya hari Natal. Ya iyalah Bu katanya. Buat apa sih kita cari Tuhan? Yang penting kan biar saya tukang mabuk, saya tukang hidup saya nggak benar Bu. Yang penting saya masih ingat Tuhan katanya ya. Nggak perlu Tuhan itu dicari Bu. Tuhan itu kan ada di hati. Saya nggak kurang akal, saya bilang benar Pak. Tuhan itu ada di hati. Tapi yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah Bapak ada di hatinya Tuhan? Nah, kalau Ibu tanya begitu saya nggak tahu deh katanya ya. Memang katanya kita semua juga, kita bukan orang-orang pemabok ya, kita orang yang sadar saja, kita mengakui bahwa Tuhan itu senantiasa ada di hati kita. Amin ya. Saat ini pun Tuhan ada di hati Anda kan? Amin ya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah kita ada di hatinya Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan ya. Kita bisa setiap minggu keluar masuk gereja. Wah itu anak Tuhan, bawa-bawa Alkitab. Kalau sekarang jarang. Ada yang datang di sini, ada nggak yang bawa Alkitab? Nggak ada ya. Semua pakai alat canggih seperti ini ya. Jarang. Jadi ciri khas orang Kristennya tidak ketahuan ketika Anda tidak membawa ini Alkitab ya, buku kehidupan katanya ya. Tapi ketika saya membawa Alkitab di supir Grab itu tahu bahwa oh Ibu orang Kristen ya katanya. Iya saya seorang hamba Tuhan, saya mau melayani Tuhan Pak, saya mau khotbah. Saya bilang usut punya usut. Dia katakan buat apa cari Tuhan? Tuhan itu nggak usah dicari Bu. Tuhan itu ada di hati. Biar saya orang mabuk begini juga saya tahu Tuhan itu ada di hati saya selalu katanya. Iya benar Pak, Tuhan selalu ada di hati Bapak. Saya pun juga sebagai orang Kristen, saya hamba Tuhan, saya juga merasa bahwa Tuhan itu ada di hati saya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya Pak, apakah itu menjadi pertanyaan kita juga pagi hari ini? Apakah kita ada di hatinya Tuhan? Ya, Anda sendiri yang bisa menjawab ini, bukan orang lain. Bukan suamimu, bukan istrimu, bukan anakmu, bukan orang tuamu. Tetapi engkau menjawab pribadi kepada Tuhan. Tuhan, saya ada di hatinya Tuhan kan? Ya, ini penting loh. Ini sudah akhir zaman. Kalau banyak hamba-hamba Tuhan mulai membahas tentang musibah-musibah yang terjadi ya. Mulai dari kecelakaan apa itu, pesawat apa itu, SJ berapa itu ya. Terus ada gempa bumi katanya. Terus ada apa lagi?
Satu lagi itu banjir atau longsor ya. Orang yang mengikuti berita tahu. Kalau sekarang saya kalau mau buka berita saya udah trauma, apalagi kalau berita COVID, saya bilang ya udah nggak pakai itu ya, udah saya anggap biasa. Tapi bukan berarti kita tidak berjaga-jaga ya, bukan berarti kita seenaknya saja keluar. Kadang-kadang saya kalau lupa masker, mendingan saya balik lagi ya, atau langsung beli di Indomaret atau di ini ya. Kita harus berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga, jangan mencobai Tuhan ya. Di sini apakah pertanyaannya kenapa kita harus cari Tuhan? Kenapa kita harus cari Tuhan? Ngapain sih Tuhan itu dicari? Seperti perkataan supir Grab ini, Tuhan itu ada di hati kok. Tapi yang menjadi pertanyaannya yang penting ya, apakah kita ada di hatinya Tuhan? Kalau Anda lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ya, Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita ya. Kenapa kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh? Yang pertama, Tuhan punya rencana dalam hidup kita ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, kita di sini ya, kita orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Apa sih yang kita cari di dunia ini ya? Kalau bukan kehidupan yang kekal, surga yang kita nanti ya. Apapun yang kita miliki, yang kita pernah usahakan, apapun yang kita pernah jangkau sampai hari ini, maupun emas, perak, pangkat, kekayaan dan sebagainya, kehormatan dan sebagainya, itu tidak akan pernah dibawa sampai ke liang kubur. Kita tidak akan pernah membawa apa-apa. Datang dengan telanjang, pergi pun dengan telanjang. Tujuan kita apa kalau begitu di dunia ini? Buat apa kita di dunia ini ya? Cuma untuk makan dan minum saja, itu bukan yang seperti Alkitab katakan. Alkitab katakan juga kerajaan Allah itu katanya bukan soal makanan dan minuman, tetapi sebagai orang yang percaya ya, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa ya. Kita orang yang percaya ini Tuhan inginkan kita tidak binasa. Tidak ada tujuan dari Tuhan. Rencana Tuhan itu membuat kita binasa, tidak. Tetapi rencana Tuhan itu membawa kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Jangan salah, kalau Tuhan punya rencana dalam hidupmu dan hidup saya, iblis juga punya rencana. Amin. Benar atau benar? Iblis pun punya rencana. Kalau Tuhan punya rencana, iblis juga punya rencana. Dia nggak mau pernah kalah ya. Disinilah kita harus bisa bertahan. Kita mau ikut rencananya iblis, kita mau ikut dunia, atau kita mau ikut rencananya Tuhan, atau kita mau masuk dalam rencananya Tuhan ya. Oleh sebab itu, kenapa saya katakan di sini tuh iblis pun punya rencana. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, kalau Anda baca di situ, iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Bisa katakan amin? Ya, kalau Tuhan punya rencana kehidupan kekal kita nantinya ya, seperti yang diterima oleh Bapak Gembala, dia sudah senang. Dia punya kehidupan yang kekal, yang tidak ada ujungnya, ya, yang tidak ada akhirnya. Hanya kesenangan yang luar biasa sekali ya. Pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata ya. Saya juga kalau bisa tanya sama dia, mungkin dia kalau saya bilang yang balik aja deh, mungkin dia juga akan merasa, aduh enakan di sini, ya, sukacita, nggak ada beban hidup, tidak ada lagi air mata katanya ya, tidak ada lagi kesusahan, penderitaan dan sebagainya. Sekarang kita ini loh, ya. Kadang-kadang saya kalau mikir, aduh ya memang dia udah enak, ya, nggak usah dipikirin lagi. Tetapi manusianya kita, apalagi sebagai seorang istri, nggak mungkin lah. Saya nggak ingat dia, itu nggak mungkin. Begitu lihat fotonya aja rasanya nyesek. Nah saya langsung ya, saya sepertinya nggak percaya. Tak mungkin lah. Beberapa waktu yang lalu kita masih sama-sama. Ya, sesuatu yang masih seperti mimpi. Kadang-kadang saya sih masa biar udah lewat 40 hari kan, tapi karena saya tidak pernah dimimpikan oleh dia, saya masih tetap seperti bermimpi. Ya, dengan keadaan ini saya masih tetap bermimpi. Mau bilang tidak percaya, rasanya nggak mungkin sebagai hamba Tuhan kalau saya tidak bisa menerima kenyataan itu, rasanya nggak ini banget ya.
nggak matching banget lah, nggak cocok ya. Tetapi kalau manusianya saya yang bicara, saya bilang saya sepertinya masih sampai hari ini saya nggak percaya dia sudah tidak ada ya. Saya yakin dan percaya, satu keyakinan saya memang dia sudah senang di sana. Tapi kalau melihat kenyataan itu rasanya kok benar apa benar ini ya. Itu yang susah dilukiskan dengan kata-kata. Saya sendiri kalau ingat itu saya rasa jemaat juga ya, apalagi yang dekat dengan dia ya. Baru-baru ini juga ada anak Tuhan, anak rohani kami, dia bilang, "Tante, kenapa nggak saya aja sih? Kenapa harus omnya?" Aduh, saya langsung, Tuhan, saya bilang semua Tuhan itu punya rencana. Ya, Tuhan juga punya rencana dalam hidup Anda masing-masing. Tuhan punya rencana. Bukan Tuhan cuma punya rencana dalam diri saya, bukan Tuhan cuma punya rencana dalam diri Bapak Gembala, tetapi kepada Anda pun Tuhan punya rencana, yaitu satu kehidupan yang kekal. Amin. Ya, kita tidak bisa katakan, saya tidak salahkan dia bicara seperti itu, karena hubungan emosionalnya dengan Bapak Gembala saya tahu ya, disayang ya. Tidak ada orang yang tidak sayang dengan Bapak Gembala, nggak ada itu ya. Dia katakan, "Tante, kenapa? Bukan saya aja." Ya, kalau mau dibilang, gue ini loh yang hidupnya mungkin aut-autan. Om itu kan masih banyak tugasnya, dia bilang ya. Om itu masih banyak tugasnya yang perlu ini ya. Itu pemikiran kita. Tetapi apa rancangan kita itu bukan rancangan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kita itu bukan keinginan Tuhan. Ya, kita harus bisa menerima kenyataan itu. Dan saya bilang kepada dia, segala sesuatu itu sudah rencananya Tuhan. Ya, saya anggap orang itu bisa mengerti ya, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi Tuhan punya rencana yang indah bagi Goshen ya. Saya yakin itu kita punya Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan jemaat Goshen. Kita terus kembali ke Yohanes 10 ayat yang ke-10 ya. Iblis pun punya rencana atas hidup kita. Dia katanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi tujuan hidup kita bukan pada dunia, ya seperti yang dikatakan tadi di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 bahwa Tuhan itu punya rencana akan kehidupan yang kekal, ya. Jadi tujuan hidup kita ini bukan pada dunia. Lalu kepada siapa? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 kalau kita lihat di situ ayat yang ke-15 dulu, ya. Tujuan hidup kita bukan pada dunia. Lalu pada apa? Wong kita masih di dunia kok. Bu Gembala bilang katanya kehidupan tujuan hidup kita ini bukan pada dunia. Loh, Alkitab sendiri menulis seperti itu. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 kan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita memang masih hidup dalam dunia, tetapi bukan berarti kita mengasihi dunia dengan segala keinginannya. Ya, yang kita cari bukan dunianya, tetapi yang kita cari tujuan hidup kita ini apa. Kita tahu bersama bahwa tujuan hidup kita itu seperti Tuhan katakan dalam Yohanes, dalam apa yang Yesus berkata, katanya bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu di dalam apa tuh? Matius kalau tidak salah ya, Matius 4. Coba Matius 4 ayat yang keberapa itu dikatakan Yesus sendiri berkata bahwa bertobatlah, katanya ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat, kehidupan yang kekal ya. Bicara tentang kehidupan yang kekal, bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang jangan mengasihi dunia, tetapi kita mengasihi Tuhan, katanya ya. Karena kasih akan dunia, kalau kita mengasihi dunia, katanya kasih akan Tuhan itu akan hilang ya. Kita lihat ayat yang ke-17, Matius 4 ayat yang ke-17. Sejak waktu itu, itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat ya. Bicara tentang kerajaan surga, tadi sempat saya singgung bahwa kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum ya. Memang hari-hari kita kalau kita tidak makan is dead, kecuali kita memang punya niat puasa. Kalau kita tidak minum juga sama, ya kita akan inalilahi, ya lain itu di luar dari kehendak Tuhan dan sebagainya ya. Tetapi kerajaan Allah itu apa? Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, kerajaan Allah itu apa?
hamba-hamba Tuhan bicara tentang kerajaan Allah, yang tujuan hidup kita adalah kehidupan yang kekal, kerajaan surga yang kita cari. Lalu kerajaan surga itu yang sebagaimana, yang kayak apa? Kalau kita bilang bukan soal makan dan minum, tetapi adalah apa? Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran. Pertama, soal apa lagi kerajaan Allah? Damai sejahtera dan sukacita. Ya, jadi kerajaan Allah itu bukan soal apa makanan, ya, makanan fast food, makanan McDonald dan sebagainya, ya. Kerajaan Allah itu tidak ada merek makanan nanti di sana, ya. Di kerajaan Allah itu nggak ada merek makanan. Jadi kalau mau masuk kerajaan Allah, nggak usah pikir-pikir kita mau makan apa besok. Kita mau minum apa yang enak-enak, ya. Yang lebih bagus memang air putih, ya. Tetapi kerajaan Allah, Alkitab tuliskan dalam Roma 14 ayat yang ke-17, dikatakan kerajaan Allah itu soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, ya. Orang kalau bisa alami apa yang namanya kebenaran, orang kalau bisa alami meskipun dia masih di dunia ini seperti kita ini, kalau kita alami apa yang namanya kebenaran, apa yang namanya damai sejahtera, apa yang namanya sukacita, itu belum di surga sudah rasa surga, ya. Tapi kalau selama Anda di dunia, Anda tidak pernah alami, tidak pernah lakukan apa yang namanya kebenaran, tidak pernah alami namanya rasanya damai sejahtera, yang di gereja juga, aduh memuji Tuhan biasa-biasa aja, nggak ada damai sejahtera. Hidupmu bukan hidup dalam kebenaran, tapi hidup dalam dosa, ya. Bukan berarti merek Kristen itu, merek gereja itu membuat Anda sebagai orang yang benar, belum tentu, ya. Banyak orang Kristen juga tapi hidupnya tidak benar. Oleh sebab itu kerajaan Allah adalah soal kebenaran, ya. Kalau Anda hidup benar, Anda hidup dalam damai sejahtera, rumah tanggamu penuh dengan damai sejahtera, dalam pekerjaanmu, dalam hidupmu penuh dengan damai sejahtera, Anda sudah rasakan surga walaupun Anda belum di surga, ya. Tetapi kalau Anda dalam hidupmu hari-hari engkau tidak pernah melakukan sesuatu yang benar, ya. Yang kau lakukan hanya hanya hura-hura, kenikmatan dunia dan sebagainya, mencari kepuasan dunia. Aduh, saya mau cari damai sejahtera ini gimana rasanya, ya. Dalam rumah tangga adanya baklai, baku ambil, baku ciki, baku tinju, baku apa lagi sekarang, baku-baku, ya. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada sukacita, jangankan sukacita, damai sejahtera aja nggak ada, pasti sukacita juga tidak ada. Ini rasanya belum masuk neraka, masih di dunia, tapi rasanya seperti sudah di neraka dunia katanya, ya. Kita tidak inginkan seperti itu, ya. Sadari bahwa hidupmu, tujuan hidupmu adalah kehidupan yang kekal, ya. Oleh sebab itu mari cari kebenaran, carilah damai sejahtera, mari kita cari apa yang namanya sukacita, ya. Kalau hidup kita penuh dengan sukacita, kalau hidup kita penuh dengan damai sejahtera, kita sudah rasakan apa yang namanya kerajaan surga itu, walaupun kita belum di surga, ya. Jangan ada orang yang berkata mungkin dengan hal ini lalu dia putar balik, dia bilang nanti Jo, kalau di surga pasti rasa tuh damai sejahtera. Iyo, kalau masuk surga, kalau enggak, ya, kita semua akan dihakimi, bukan tubuh kita yang dihakimi, bukan roh kita yang dihakimi, tetapi jiwa, karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya. Kalau kita mati, kita meninggal, roh kita kemana? Roh kita kemana? Bengong, saya kasih 100.000 loh, kalau tahu. Ada ayatnya, cuma saya lupa itu, ya. Sekarang saya mau tanya, ini tiba-tiba aja saya keingat. Kalau kita meninggal, ya, kayak Bapak kemana meninggal, rohnya kemana? Hah? Rohnya kemana? Ada Alkitab menjelaskan itu, ya, tapi saya lupa, nanti saya janji berikutnya. Nanti saya share di WA Bosen aja, ya. Saya lupa, saya cuma tiba-tiba keinget aja. Anda perlu pelajaran pendalaman Alkitab, ya. Karena apa? Umatku binasa karena tidak berpengetahuan, ya. Kita harus punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Bukan Anda harus
sekolah Alkitab, nggak usah sekolah Alkitab. Kalau Anda sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan, Anda pasti tahu kalau kita meninggal rohnya kemana? Kembali kepada Allah. Lalu tubuhnya kemana? Ya, tubuhnya ya udah kembali ke debu, ya, kembali ke tanah. Lalu jiwanya? Kan manusia itu 3, tubuh, jiwa, dan roh. Yang akan dihakimi Tuhan, jangan kira Anda meninggal teriak-teriak ke surga loh. Enggak, jiwa yang akan dihakimi, ya. Jiwamu yang dihakimi, karena di dalam jiwa itu terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak, ya. Ya, cuma dosen ya. Jangan Anda kayak bingung-bingung gitu ya. Jangan anggap nanti Anda meninggal, satu waktu Anda meninggal ikut sama Bapak Gembala, memang kita akan dikumpulkan semua ke sana, tapi kita nggak akan saling mengenal. Tidak. Bapak Gembala. Kita nggak akan saling mengenal di sana ya. Memang sudah disatukan. Ya, itu disatukan. Roh kita kembali kepada Allah. Tetapi yang dihakimi itu adalah jiwa. Sebab itu baik-baik di dunia. Amin. Ya, Tuhan punya CCTV. Hati-hati, jangan bilang Tuhan tidak punya CCTV. CCTV-nya Tuhan itu lebih canggih, jauh lebih canggih daripada CCTV yang dibuat oleh tangan manusia. Ya, oleh sebab itu baik-baik. Akhir zaman sudah dekat. Satu waktu kita akan dikumpulkan sana surga yang mulia, damai dan sentosa. Ya. Pikulan datang, dunia hilang, sana surga yang mulia, ya, sana surga yang mulia. Jiwa kita yang akan dihakimi, ya. Kita semua ada, makanya disebut bahwa Yesus itu adalah hakim yang adil, ya. Penghakiman adalah hakku, punya siapa? Bukan ku saya. Penghakiman adalah hakku, haknya Tuhan. Oleh sebab itu, kalau manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, roh kita jelas-jelas akan kembali kepada Allah, tubuh kita akan kembali ke tanah, ya, karena kita juga asalnya dari tanah, ya, kita akan kembali ke tanah tubuh kita ini, tetapi yang akan dihakimi di sana nanti, saya tidak bilang di surga ya, di sana nanti ada satu penghakiman yang dihakimi adalah jiwa kita, karena jiwa kita itu yang bisa merasakan pikiran, kehendak dan perasaan, ya. Di dalam jiwa itu terhadap pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Itu saja. Mari kita kembali Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-7. Kalau tadi ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, cepat saja ya. Ayat yang ke-7 dikatakan, baiklah orang fasik, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Setiap perbuatan dosa ketika kita minta ampun sama Tuhan itu diampuni apa tidak sih? Diampuni nggak? Tuhan mengampuni nggak? Tuhan pasti mengampuni, tapi konsekuensinya itu pasti ada. Oleh sebab itu Alkitab katakan apa yang kita tabur kita akan tuai. Kalau kita menabur jahat, kita akan menuai jahat. Sekalipun Anda sudah minta ampun kepada Tuhan, tapi konsekuensi dari perbuatan dosa itu pasti ada. Ya, bukan berarti Tuhan tidak mengampuni. Tuhan itu Maha Pengampun. Ya, Yesaya katakan apa? Dosa semerah kermisi Tuhan sanggup putihkan seputih salju. Ya, seperti kain kesumba Tuhan akan sanggup memutihkan seperti bulu domba. Tetapi konsekuensinya ada. Oleh sebab itu kata kembali kepada Tuhan. Ya, kalau selama ini kita berbuat pada jalan yang tidak benar, ya, kita seringkali hidup dalam dosa, tapi ingin menikmati berkat Tuhan. Nah, ini yang kacaunya orang seperti ini, ya. Hidup dalam dosa, tapi masih ingin Tuhan, kenapa ya Tuhan tidak berkati saya? Tuhan berkati saya Tuhan. Padahal hidupnya nggak beres. Ada orang seperti ini, ya. Banyak orang seperti ini. Bukan berarti tidak ada. Ada. Jalan satu-satunya apa? Kembali kepada Tuhan. Dia Maha Pengampun. Tetapi kalau kita tetap berjalan pada relnya Tuhan, berjalan pada jalan yang benar, hidup dalam dosa tidak akan bahagia. Tetapi kalau hidup di dalam kebenaran, kita akan menerima kebahagiaan yang sejati. Amin. Terus ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 dulu.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9 terus. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, ayat yang ke-8 di sini dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan kita beda dengan rancangan Tuhan. Ya, kita tanamkan itu bahwa kita tidak bisa bilang Tuhan harus begini Tuhan. Tuhan kalau Tuhan bikin begini, Tuhan buat berhasil. Oh, saya akan memberikan hidup saya untuk Tuhan. Saya akan menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Kalau dia sembuh Tuhan, saya akan menjadi hamba Tuhan dan sebagainya. Ya, kita bernego, istilahnya kita bernego kepada Tuhan. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, ya. Rancangan kita ini berbeda dengan rancangan Tuhan, ya. Supaya tahu rancangan Tuhan itu bagaimana dalam hidup Anda dengan saya, kuncinya hanya satu, yaitu bangun hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Amin. Kalau kita mau tahu rancangan Tuhan, mau rancangan Tuhan yang baik itu yang jadi kepada kita, setiap kita berdoa, saya selalu ajarkan kepada jemaat, setiap kita berdoa, kita berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jangan jadi kehendak saya, tapi jadilah kehendak-Mu, ya. Supaya kita tahu rancangan Tuhan itu dalam hidup kita, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, ya. Dengan cara apa? Kita menjadi follower atau following. Nah, pilihannya sekarang di sini, ya. Follower itu pengikut, ya. Banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus, tapi itu follower, bukan following. Kalau following apa? Menjadi pengikut, mengikuti teladan. Following itu mengikuti teladannya Yesus, ya. Banyak orang hanya bisa jadi follower, hanya jadi pengikut. Pengikutnya Pak Franky, pengikutnya Ibu Gembala, ya. Pengikut doang, cuma ikut. Banyak orang mengikut Yesus seperti itu, ya. Malah pujian apa? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus adalah keputusan kita. Kita jangan jadi pengikut, tapi kita harus mengikuti. Amin. Mengikuti teladannya, ya. Hidup dalam pimpinan Tuhan. Hiduplah dalam kita belajar mengutamakan kepentingan Tuhan dalam hidup kita, ya. Kita belajar pagi hari ini biar kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan berkata seperti supir Grab tadi, ya. Dikatakan Tuhan itu ada di hati kok. Benar, Tuhan ada di hatimu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah kita ini ada di hatinya Tuhan apa tidak? Kita ini jangan hanya menjadi follower, ya, pada akhir zaman ini. Jangan cuma sekedar pengikut, tetapi kita mengikuti teladannya Tuhan. Amin, ya. Yang kita cari bukan kerajaan dunia, yang kita cari adalah kerajaan surga, ya. Di surga nanti kita akan menikmati apa yang namanya berkat-berkat Tuhan itu yang luar biasa, yang tidak bisa dibayangkan sekarang, ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Kerajaan Allah itu dikatakan, diingatkan kembali tadi, bukan soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Mari kita cari itu, ya, jemaat Goshen. Mari kita cari kerajaan Allah. Selama kita masih ada di dunia ini, yang kita cari kerajaan Allah untuk bekal nanti kehidupan yang kekal. Cari yang namanya kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran. Amin. Dan hiduplah di dalam sukacitanya dari Tuhan. Sebelum sukacita ada damai sejahtera. Ciptakan damai sejahtera dalam hidupmu. Minta kepada Tuhan setiap kita bangun pagi, Tuhan, taruh damai sejahtera-Mu dalam hidupmu. Amin. Ya, sehingga kalau ada masalah-masalah datang, biar masalah itu lewat. Kalau orang hidup tidak ada masalah, itu nggak mungkin, ya. Kalau itu apa? Pegadaian apa itu? Nah, itu. Jangan seperti itu, ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan seperti itu kita di dunia, ya. Setiap kita yang ada di dunia yang namanya masalah pasti ada. Tetapi jangan itu membuat kita hilang damai sejahtera. Jangan iblis curi damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Ya, hal-hal yang kira-kira ini kita
bisa harus peka terhadap suara Tuhan. Oleh sebab itu untuk peka kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita bisa bedakan ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Ya, kalau sesuatu yang soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita, kalau itu pekerjaan iblis pasti kita rasa kok. Kalau kita punya roh dari Tuhan pasti kita rasa, oh ini bukan dari Tuhan. Jangan iblis curi sukacita kita, amin. Jangan iblis curi damai sejahtera, jemaat Gosen. Mari kita bangkit semua. Kita yakin dan percaya kemuliaan Tuhan menjadi bagian dalam hidup saya yang ada, amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Pemain musik, kiranya Engkau memberkati aku dan saya undang majelis yang ada, Bapak Noel, Bapak James, ya, untuk mendoakan Ibu Yanti yang hari ini berulang tahun, ya, puji Tuhan. Tepat hari ini, entah umurnya berapa, usianya berapa, saya yakin mungkin Sweet 17 agak lebih dikit lah, ya. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Surga, kami bersyukur Tuhan. Kalau kekasih kami pagi hari ini tepat Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi usia bagi Ibu Yanti. Bukan sesuatu hal yang biasa Tuhan, tetapi sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan boleh kerjakan di dalam hidupnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang pelayan Tuhan. Kami yakin dan percaya ada rencana-rencana Tuhan dalam hidupnya yang Tuhan akan kerjakan di hari-hari berikutnya. Dia boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Biarkan Tuhan menjadi kekuatan dalam hidupnya, mengatasi setiap masalah yang ada, tantangan, ujian, cobaan yang Tuhan izinkan. Kami yakin dan percaya Tuhan menyediakan penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus yang senantiasa memberikan dia kekuatan, penghiburan yang sejati, kekuatan yang daripada Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan tangan-tangan kami hamba-hambamu, dan kami menumpangkan tangan bagi Ibu Yanti Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terimalah berkat daripada Tuhan, berkat kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat daripada Tuhan, kiranya menyertai hidupmu mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau diberkati oleh Tuhan. Berkati apapun yang engkau kerjakan, membuatnya menjadi berhasil bagi hormat kemuliaan namanya Tuhan. Sukacita, damai sejahtera menjadi bagian di dalam hidupmu mulai saat ini bahkan untuk selama-lamanya. Pertolongan Tuhan menjadi bagian dalam hidupmu. Sukacita, damai sejahtera menjadi bagian di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin dan percaya ibadah kami bukanlah ibadah yang sia-sia. Kami bukan hanya sekedar mencari Tuhan untuk tujuan kehidupan kekal yang akan kami alami nantinya.
Kami yakin bersama dengan Tuhan kami akan dibuat menjadi berhasil. Ada rancangan-rancangan Tuhan yang bukan rancangan kami manusia, tetapi biarlah di atas segala-galanya jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami jemaat Goshen yang ada. Pagi hari ini kami mengangkat di dalam doa kami kepada Tuhan untuk Cik Yeni Samudra yang beberapa waktu yang lalu dia kembali masuk rumah sakit Tuhan. Bagian tubuhnya ada yang sakit, Tuhan Engkau menjamah dia. Mulai dari tempat ini Tuhan kami yakin tangan-Mu yang berlubang pagu itu menjamah dia, menjangkau dia. Doa kami menjangkau dia Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah sembuhkan dia Tuhan. Biarlah bilur-Mu menjamah dia dengan sempurna. Kuasa-Mu bekerja, mujizat terjadi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Anak-anak Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, kami juga berdoa bagi Oma Els yang saat ini Tuhan, kalau dokter menyatakan dia menderita penyakit batu empedu, Tuhan, tidak ada penyakit yang dibuat dirancangkan oleh Tuhan. Kalau penyakit ini datangnya dari kuasa kegelapan, kami tetap bersatu dalam hati jemaat Goshen yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah sembuhkan Oma Els Tuhan. Bilur-Mu menjamah dia, menjangkau dia, memulihkan dia kembali, dan biarlah ia menerima mujizat daripada Tuhan. Sukacita, damai sejahtera pun menjadi bagian di dalam hidupnya. Kesehatan usia kami terus serahkan ke dalam tangan-Nya Tuhan. Tuhan pulihkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja di luar negeri, baik Bapak Nasir, baik Bapak Chandra, baik Bapak Rudi Gutenberg. Kiranya Tuhan menolong mereka, jangkau mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Taruh hikmat-Mu dalam mereka bekerja, menjaga, melindungi, memeliharakan mereka Tuhan yang berada di luar negeri dengan tugas dan pekerjaannya. Biar Tuhan senantiasa menyertai mereka dengan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berada di luar kota, baik Koko Edward, baik juga Bapak Yan Manopo dengan tugas dan pekerjaannya di Surabaya. Tuhan menolong mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat daripada Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, peliharakan mereka. Umat-umat Tuhan jemaat Goshen yang bekerja di luar kota. Terima kasih Bapa di dalam surga. Umat-umat-Mu yang dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Mereka yang dalam keadaan susah, Allah Roh Kudus hiburkan mereka. Mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka dengan bilur-Mu. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami pagi hari ini. Kami terima berkat daripada Tuhan. Kita mengangkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.